Selamat datang di Book Party Janur Ireng yang diadaptasi ke layar lebar oleh MD Pictures dan akan segera tayang di bioskop seluruh Indonesia. Oke. Nah, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah penulis Janur Ireng, sang legenda Simple Man. Mas Simple Man, apa kabar nih? Baik. Terima kasih udah datang sebelumnya. Seneng banget sih. Oke, Mas, tapi aku penasaran deh, sebelumnya selain di acara Book Party Janur Ireng ini, Mas Simple Man itu pernah nggak sih kayak hadir di acara seperti ini dengan pembaca sebelumnya gitu? Pernah sih. Oh, pernah. Terutama pembaca Simple Man Community biasanya kita adain di Jogja. Yang terakhir itu kemarin kita di Jakarta. Biasanya kalau premier kita kumpul-kumpul dulu. Oh, berarti memang ada beberapa pembaca yang secara khusus pernah bertemu ya? Sering. Oh, sering. Dan nggak masalah sebenarnya. Oh, Mas, ngomongin Janur Ireng. Ini kita tahu itu gak jauh-jauh dari Sewudino, bahkan ada keterkaitannya. Dan bukan cuma saya, pasti pembaca di sini juga pada penasaran sebenarnya sedekat apa sih keterkaitan antara Sewudino dan juga Janur Ireng. Monggo dijelaskan, Mas. Janur Ireng itu sebenarnya prequel dari Sewudino. Di Sewudino kita kan udah dikasih tahu bahwa kenapa ya karakter Sabdo bisa sebenci itu sama keluarga Atmojo. Di Janur Ireng kita fokus ke ada pertanyaan di buku yang mungkin banyak pembaca akan relate, yaitu sebenci apa kamu pada manusia sampai kamu menyingkirkan kemanusiaanmu itu sendiri. Jadi itu udah cukup mewakili Sabdo Kuncoro sampai melakukan santet Sewudino. Di Janur Ireng terjawab semua. Oke, berarti Janur Ireng itu menjawab pertanyaan yang tadinya dikisahkan di Sewudino. Berarti betul. Bisa dibilang prequelnya, Mas ya? Bisa dibilang prequelnya. Tantangannya apa sih bedanya rasanya gitu ketika nulis cerita di thread sama langsung dalam bentuk buku di dokumen, nggak dioper ke thread dulu gitu? Tantangannya gimana sih, Mas? Untuk Terapi Tulakon Universe ini sebenarnya pecahan-pecahan dari Sewudino, Janur Ireng, Ranjat Kembang itu adalah kisah nyatanya, itu sebenarnya nggak terhubung. Kesusahannya adalah bagaimana menghubungkan tiap cerita ini jadi terlihat halus, karena kalau kita paksain gimana ya nyambungin Janur Ireng ke Sewudino, padahal santetnya itu berbeda. Ranjat Kembang beda lagi. Nah, titik itulah yang biasanya saya ambil dari event yang benar-benar terjadi. Oke. Bagi yang punya pertanyaan, silakan boleh banget angkat tangannya. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk bertanya kepada Mas Simple Man. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya cuma mau bertanya, peristiwa apa yang membuat Mas Simple Man itu akhirnya gua harus berubah dan akan meneruskan itu kan itu perjalanan nggak mudah ya. Menurut saya, yang saya tadi pikir itu mungkin sampai Banyuwangi yang pusatnya dan segala macam itu kan, saya nggak yakin kalau itu hanya berdasarkan ini, pasti ada seperti apa ya, intuisi atau apa ya, kalau kata orang Jawa itu wisik ya. Dapat visi gitu ya. Jadi itu aja yang melangkahkan itu, dan buat saya mungkin dialognya membuat yang Simple Man Community yang lebih menarik adalah ketika mungkin ada dialog mengenai pengalaman Simple Man ketika berhubungan dengan para ini, witness yang itu mungkin lebih behind the book-nya malah yang mungkin yang itu aja pertanyaan. Makasih. Oke, silakan dijelaskan Mas Simple Man. Dituntut nih untuk menjawab nih. Saya tuh meskipun penulis horor sebenarnya nggak begitu percaya dengan hal seperti itu. Ya, ini faktanya. Oke. Tapi bertemu dengan orang-orang ini sangat menarik. Saya pernah bertemu satu orang, saya nggak bisa sebut kotanya. Oke. Saya nggak pernah disclaimer ke dia bahwa saya nggak percaya dengan apa yang dia percayain. Tapi itu dijawab dengan situasi. Saat saya ingat, saya lagi ngobrol sampai jam 2 pagi. Di atas kita tuh nggak ada orang. Sebelumnya saya udah ke atas, nggak ada orang. Kita ngobrol biasa. Tiba-tiba di atas jam 2 ada orang azan. Ada orang azan. Ada suara azan. Ada suara azan. Oke. Saya kaget. Saya tanya, itu siapa yang azan? Enggak, kayaknya kamu salah dengar. Intinya orang itu nggak mau ngebuka sesuatu. Kedua, orang itu pernah nolong saya saat saya dalam kondisi terburuk saya. Saya pernah di kondisi terburuk sampai saya depresi, beneran depresi. Saya pikir saya nggak akan bisa kena hal kayak gitu. Tapi satu titik, menulis horor sebagai akun anonim itu berat banget. Kita udah
udah kebal lah dibully, kebal dikatain, kebal diomongin. Tapi ada pernah di titik paling bawah, paling kayaknya nggak tertolong lagi. Saya ketemu beliau, terus beliau ngajak ke tempat dia, ke atas, ke tempat yang tadi ada orang azan. Nggak tahu gimana, dia duduk di belakang saya, pintu di seluruh ruangan tertutup sendiri. Itu kayak sampai sekarang saya itu masih mikirin ini logikanya gimana ya? Karena bagi saya walaupun udah melihat itu, saya masih kayak nggak percaya. Tapi faktanya situasi menunjukkan itu ke depan mata saya. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan ke pembaca. Yang mau bertanya lagi silahkan boleh angkat tangannya. Oke, Mas ini di tengah yang berkacamata, silahkan. Yang lain boleh siapkan pertanyaan teman-teman. Baik. Ini sementara yang disampaikan di sini kan tadi dibahas oleh Nancy, ini believable banget nih yang dibawa gitu ya. Ini kayak dua sisi yang menurut saya saling berseberangan. Ini tanggapan Mas Nodan seperti apa? Makasih. Banyak orang tanya sama saya gimana sih tentang Ferry Irwandi, tentang ini, tentang itu. Saya dengan tegas bilang saya ikut Ferry sih. Bahkan saya udah dilihatin langsung secara langsung. Saya masih mikirin logika gimana semua ini bisa terjadi. Tapi saya pernah dapat pesan dari istri saya sendiri. Oke. Istri saya sendiri itu marah banget sama Ferry. Beliau itu dokter. Dokter kan seharusnya nggak percaya dengan mistisisme kan. Dia nggak percaya santet seharusnya. Istri saya dokter. Tapi dia marah banget sama Ferry karena ibunya sendiri pernah disantet orang dan di mata kepala sendiri bagaimana ibunya nyaris mati. Beneran nyaris mati. Oke. Sulit dipercaya, tapi itu ada. Dan kalau orang belum pernah melihat itu secara langsung, fair untuk bilang bahwa hal itu masih perlu diperdebatkan. Tapi kalau itu udah dialami langsung oleh korban, saya rasa kemarahan istri saya juga valid karena dia melihat itu bukan dari kacamata orang, tapi dari mata dia sendiri. Ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman. Oke, silakan Bapak yang sebelah sini. Yang belum bertanya, boleh banget silakan. Terus yang kedua, istimewanya ilmu mendem dunia itu apa? Kok sampai seperti itu gitu ya, sampai hancur ya, tanda kutip sudah seperti ya benar-benar songkok gitu. Paling dua aja. Siap, silakan. Kalau yang pertama, nggak perlu ada yang diselamatin sih. Kacau semua soalnya karakternya. Nggak layak diselamatkan semuanya atau gimana nih? Semuanya. Karena tadi karakternya nggak ada yang baik katanya. Untuk yang kedua itu dominasi. Sebenarnya kalau dibaca secara tersirat, nggak ada dari Trahpeto itu pengen saling menyakitin, tapi pengen saling mendominasi. Jadi saat Arjo pengen mengincar ilmu itu, sebenarnya dia ingin tetap diakui, tetap dihormati, tetap mendominasi, bukan didominasi oleh orang lain. Jadi kalau dia mendapatkan itu, dia bisa mendominasi semuanya. Ibaratnya menjadi raja kecilnya ibaratnya. Hai, namaku Arista. Aku dari Purworejo. Saya dia dari Bekasi. Sebenarnya saya nggak terlalu suka cerita horor ya, tapi sejak baca kisah yang ditulis oleh Mas Simpleman, ini tuh menurut saya di luar nalar, di luar nalar yang pokoknya luar biasa deh ya. Dan Janur Ireng ini salah satu jenis santet yang gila, pokoknya nanti nonton sendiri aja ya, filmnya akan tayang sebentar lagi. Seneng banget, ya ampun bisa ketemu langsung Simpleman-nya tanpa ditutup wajahnya, jadi surprise banget. Jangan lupa nonton Janur Ireng segera di bioskop. Jangan lupa nonton Janur Ireng segera di bioskop.